Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 R002 mata kuliah Psikologi Kepribadian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai teori kepribadian tokoh Hans Eysenck. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu pertama Indra Wahyudi dengan NIM G1C1211029, kedua yaitu saya sendiri, Owin Prita Laraswati dengan NIM G1C121043, yang ketiga Nihaya Salsabila dengan NIM G1C121047, dan yang terakhir Muhammad Latif dengan NIM G1C121089. Baiklah, kita akan masuk ke topik pembahasan pertama, yaitu biografi dari Hans Eysenck. Hans Eysenck lahir di Jerman pada tanggal 4 Maret 1916. Ayahnya adalah seorang aktor dan bercerai dengan ibunya saat dia baru berusia 2 tahun. Eysenck kemudian dirawat oleh neneknya. Dia hidup bersama neneknya sampai usia 18 tahun, ketika Nazi mulai berkuasa. Sebagai seorang simpatisan Yahudi, terang saja kehidupannya terancam. Dia kemudian pindah ke Inggris guna melanjutkan pendidikannya. Dia menerima gelar doktor di bidang psikologi dari University of London tahun 1940. Selama Perang Dunia II, dia bekerja sebagai psikolog di bagian gawat darurat perang. Keyakinan Eysenck terhadap kebutuhan pengukuran yang akurat menjadikannya melancarkan kritik keras terhadap teori psikoanalisis. Psikoanalisis tidak memberikan pengukuran yang akurat dan reliabel bagi konsep psikologis mereka. Hal ini diyakini Eysenck sebagai kegagalan serius. Dalam menyusun teori sifat, Eysenck mencoba menghindari masalah ini dengan menggunakan pengukuran perbedaan individu yang reliabel. Dia menekankan pada keharusan pengukuran sifat kepribadian yang memadai. Pengukuran itu merupakan keharusan untuk mendapatkan sebuah teori yang dapat diuji dan jika gagal, tidak disetujui. Pengukuran seperti ini juga diperlukan untuk mengidentifikasi asumsi dasar-dasar biologis dari sifat. Teori kepribadian Eysenck memiliki komponen biologis dan psikometris yang kuat. Namun ia yakin kalau kecanggihan psikometris saja tidak cukup untuk mengukur struktur kepribadian manusia dan bahwa dimensi kepribadian yang melewati analisis faktor bersifat steril dan tak bermakna kecuali mereka memiliki ekstensi biologis. Inti pandangan Eysenck dalam psikologi dapat dicari sumbernya pada keyakinannya bahwa pengukuran adalah fundamental dalam segala kemajuan ilmiah dan bahwa lapangan psikologi sebelumnya orang belum pasti tentang hal apa yang sebenarnya diukur. Eysenck yakin bahwa taksonomi atau klasifikasi tingkah laku adalah langkah pertama yang menentukan dan bahwa analisis faktor adalah alat yang paling memadai untuk mengejar tujuan ini. Selanjutnya kita masuk pada bagian dimensi kepribadian. Hans J. Eysenck merupakan salah satu tokoh psikologi yang berpendapat bahwa dimensi kepribadian terdiri dari 3 faktor, yaitu faktor E, faktor N, dan faktor P. Eysenck menganggap bahwa ketiga faktor tersebut termasuk dalam bagian struktur kepribadian dan ketiganya adalah bipolar. Faktor pertama adalah faktor E, di mana terdapat dimensi extraversion pada ujung faktor E dan introversion pada ujung berlawanannya. Menurut Eysenck, perbedaan utama antara extraversion dan introversion bukan pada perilaku, tetapi lebih pada sifat biologis dan genetik. Orang ekstrovert biasanya dicirikan memiliki sifat yang mudah bergaul, aktif, optimis, dan ciri-ciri lainnya. Sedangkan orang introvert dikenal memiliki sifat yang pendiam, pasif, dan pesimis, dan lainnya. Faktor kedua adalah faktor N, di mana terdapat dimensi neurotism pada ujung faktor N, dan stability pada ujung berlawanannya. Faktor N memiliki komponen keturunan yang kuat, dan pada beberapa penelitian telah ditemukan bukti dasar genetik untuk ciri-ciri neurotik seperti kecemasan, histeria, dan gangguan obsesif kompulsif. Dalam buku Theories of Personality, Eysenck berasumsi bahwa orang-orang pada skala N yang sehat memiliki kapasitas untuk melawan gangguan neurotik, bahkan dalam periode stres yang ekstrim. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa semakin tinggi skor neurotism pada seseorang, semakin rendah tingkat stres yang akan memicu gangguan neurotik. Faktor yang terakhir adalah faktor P, di mana terdapat dimensi psikotism pada ujung faktor P dan superego pada ujung berlawanannya. Seseorang yang memiliki skor tinggi pada psikotism seringkali memiliki sifat egosentris, curiga, dingin, agresif,
impulsif, psikopat, dan antisosial. Sedangkan seseorang memiliki skor rendah pada psikotism cenderung memiliki sifat altruistik, sangat bersosialisasi, empatik, peduli, kooperatif, dan konvensional. Eysenck berpendapat bahwa masing-masing faktor tersebut memenuhi 4 kriteria untuk mengidentifikasi dimensi kepribadian. Alasan pertama adalah bukti psikometri yang kuat ada di masing-masing faktor, terutama faktor E dan faktor N. Alasan kedua, Eysenck berpendapat bahwa terdapat basis biologis yang kuat pada masing-masing faktornya. Alasan yang ketiga, 3 dimensi kepribadian Eysenck dianggap masuk akal secara teoritis. Sebagai contohnya, Sigmund Freud menekankan pentingnya kecemasan pada pembentukan perilaku, dan hal tersebut membutuhkan faktor N, neurotism. Alasan yang terakhir adalah sudah berulang kali Eysenck menunjukkan bahwa ketiga faktornya berhubungan dengan masalah sosial seperti penggunaan narkoba, perilaku seksual, mencegah kanker dan sakit jantung, kriminalitas, dan kreativitas. Selanjutnya kita masuk pada bagian struktur kepribadian. Kepribadian sebagai organisasi perilaku oleh Eysenck dipandang memiliki 4 tingkatan hierarkis yang tersusun dari tingkat paling rendah dan paling khusus ke arah yang paling tinggi dan paling umum. Yaitu yang pertama ada specific behaviors, perilaku yang secara aktual dapat diamati dan berfungsi sebagai respon terhadap suatu keadaan atau kejadian tertentu. Yang kedua, habitual response, yaitu respon-respon yang dilakukan secara berulang jika individu menghadapi situasi dan kondisi yang sama. Yang ketiga, trait, yaitu kumpulan habitual response yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan cenderung ada pada individu tertentu, merupakan disposisi kepribadian yang penting dan bersifat permanen. Dan yang terakhir ada type, yaitu kumpulan trait yang saling berkaitan pada diri individu. Teori kepribadian model 5 besar atau Big Five Personality Traits Model. Big Five Personality adalah teori kepribadian yang terbagi menjadi 5 dimensi, yaitu openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism. Teori 5 besar atau Big Five model tersebut dikategorikan sebagai sifat kepribadian yang umum. Meskipun model kepribadian 5 factor tersebut didukung oleh bacaan literatur, banyak peneliti yang tidak selalu setuju dengan label yang diberikan untuk setiap dimensinya. Setiap 5 faktor atau traits kepribadian merepresentasikan 2 kutub. Contohnya, extraversion menunjukkan sebuah rangkaian kesatuan antara ekstraversi yang ekstrim dan introversi yang ekstrim. Dalam realitanya, kebanyakan orang dinilai antara 2 kutub dari dimensi tersebut. Yang pertama, yaitu openness to experience, atau terbuka terhadap hal-hal baru. Dimensi kepribadian openness to experience ini mengelompokkan individu berdasarkan ketertarikannya terhadap hal-hal baru dan keinginan untuk mengetahui serta mempelajari sesuatu yang baru. Karakteristik positif pada individu yang memiliki dimensi ini cenderung lebih kreatif, imajinatif, intelektual, penasaran, dan berpikiran luas. Sifat kebalikan dari openness to experience ini adalah individu yang cenderung konvensional dan nyaman terhadap hal-hal yang telah ada serta akan menimbulkan kegelisahan jika diberikan tugas-tugas baru. Yang kedua ada conscientiousness atau sifat berhati-hati. Individu yang memiliki dimensi kepribadian conscientiousness ini cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan ataupun penuh pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Mereka juga memiliki disiplin diri yang tinggi dan dapat dipercaya. Karakteristik positif pada dimensi ini adalah dapat diandalkan, bertanggung jawab, tekun, dan berorientasi pada pencapaian. Sifat kebalikan dari conscientiousness ini adalah individu yang cenderung kurang bertanggung jawab, terburu-buru, tidak teratur, dan kurang dapat diandalkan dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang ketiga ada extraversion atau ekstraversi. Dimensi kepribadian extraversion ini berkaitan dengan tingkat kenyamanan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Karakteristik positif individu extraversion adalah senang bergaul, mudah bersosialisasi, hidup berkelompok, dan tegas. Sebaliknya, individu yang introversion, yaitu kebalikan dari extraversion, adalah mereka yang pemalu, suka menyendiri, penakut, dan pendiam. Yang keempat ada agreeableness, yaitu mudah akur atau mudah bersepakat.
Individu yang berdimensi agreeableness ini cenderung lebih patuh dengan individu lainnya dan memiliki kepribadian yang ingin menghindari konflik. Karakteristik positifnya adalah kooperatif, yaitu dapat bekerja sama, penuh kepercayaan, bersifat baik, hangat, dan berhati lembut serta suka membantu. Karakteristik kebalikan dari sifat agreeableness ini adalah mereka yang tidak mudah bersepakat dengan individu lain karena suka menentang, bersifat dingin, dan tidak ramah. Yang kelima ada neuroticism atau neurotisme. Neuroticism adalah dimensi kepribadian yang menilai kemampuan seseorang dalam menahan tekanan atau stres. Karakteristik positif dari neuroticism ini disebut dengan emotional stability atau stabilitas emosional. Individu dengan emosional yang stabil cenderung tenang saat menghadapi masalah, percaya diri, memiliki pendirian yang teguh. Sedangkan karakteristik kepribadian neuroticism atau karakteristik negatif adalah mudah gugup, depresi, tidak percaya diri, dan mudah berubah pikiran. Oleh karena itu, dimensi kepribadian neuroticism atau neurotisme yang pada dasarnya merupakan sisi negatif ini sering disebut juga dengan dimensi emotional stability atau stabilitas emosional sebagai sisi positifnya. Ada juga yang menyebut dimensi ini sebagai natural reactions atau reaksi alami. Selanjutnya yaitu teori 5 faktor. Dalam teori kepribadian McCrea dan Costa, perilaku diprediksi dengan memahami 3 komponen inti atau sentral dan 3 komponen sekunder. Ketiga komponen sentral meliputi kecenderungan dasar, karakteristik adaptasi, dan konsep diri. Yang pertama yaitu kecenderungan dasar. Kecenderungan dasar menurut McCrea dan Costa adalah substansi dasar yang universal dari kapasitas dan disposisi kepribadian yang umumnya diasumsikan daripada diobservasi. Yang kedua yaitu karakteristik adaptasi, yaitu struktur kepribadian yang dipelajari yang berkembang saat manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Perbedaan antara kecenderungan dasar dan karakteristik adaptasi terletak pada fleksibilitasnya. Mengikuti Allport, respons karakteristik adalah adaptasi karena dibentuk sebagai reaksi atas stimulus dari lingkungan. Yang ketiga ada konsep diri. McCrea dan Costa menjelaskan bahwa konsep diri adalah pengetahuan, pandangan, dan evaluasi tentang diri. Dengan cakupan dari beragam fakta atas sejarah personal sampai identitas yang memberikan suatu perasaan, memiliki tujuan dan kesatuan dalam hidup. 3 komponen sekunder. Yang pertama yaitu dasar biologis. Mekanisme biologis yang utama yang mempengaruhi kecenderungan dasar adalah gen, hormon, dan struktur otak. McCrea dan Costa belum dapat memberikan detail spesifikasi mengenai gen, hormon, ataupun struktur otak yang mempunyai peranan dalam mempengaruhi kepribadian. Yang kedua yaitu biografi objektif, menekankan pada apa yang terjadi dalam hidup seseorang daripada pandangan atau persepsi mereka mengenai pengalaman mereka. McCrea dan Costa terfokus pada pengalaman objektif yang dimiliki seseorang selama hidupnya. Yang ketiga yaitu pengaruh eksternal. Cara kita merespon kesempatan dan tuntutan dari konteks merupakan suatu yang dibahas dalam pengaruh eksternal. Menurut McCrea dan Costa 1999 dan 2003, respon-respon tersebut berfungsi dari karakteristik adaptasi dan interaksi mereka dengan pengaruh eksternal. McCrea dan Costa berasumsi bahwa perilaku adalah fungsi dari interaksi antara karakteristik adaptasi dan pengaruh eksternal. Sekian penyampaian dari kami mengenai tokoh psikologi kepribadian Hans Eysenck. Salah dan hilap kata mohon dimaafkan. Saya perwakilan dari kelompok mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.